Suga itu pernah dikabarkan berkencan dengan Suran. Nyatanya, siapa sih sosok di balik K-pop prediction ini? Dia kadang-kadang menggunakan yang namanya kartu tarot. Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, yang lagi sedih, yang lagi galau, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke guys, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang teori conspiracy gain dari salah satu account yang memprediksi tentang ramalan-ramalan di industri music K-pop. Apalagi kalau bukan @K-pop_predict. Nah, kenapa sih kita harus ngebahas tentang teori konspirasi dari account tersebut? Karena cinggu banyak sekali ramalan yang dibuat oleh akun tersebut menjadi kenyataan. Kalian pasti penasaran banget kan seperti apa sih cerita di balik @K-pop_predict. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Well guys, seperti yang sudah aku bilang pada awal tadi mengenai account dari @K-pop_predict, jadi akun ini itu kayak sudah memprediksi banyak hal dan banyak hal yang sudah diprediksi oleh akun tersebut menjadi kenyataan. Apa aja sih contohnya? Oke, aku akan jabarkan one by one. Untuk pertama misalnya ini adalah masalah mengenai Red Velvet. Jadi guys, pada awal tahun 2018, ia ini pernah memprediksi kalau Red Velvet itu akan merilis official lightstick. Dan ternyata prediksinya nggak meleset dong. Nah, pertengahan Juli, SM Entertainment itu telah resmi mengeluarkan official lightstick untuk Red Velvet. Dan masih di awal tahun, ia juga memprediksi bahwa Chanyeol EXO akan membintangi drama baru nih guys. Dan terjadi dong, beberapa bulan setelahnya Chanyeol ini betul-betul dikonfirmasi membintangi drama baru bersama dengan Park Shin Hye. Untuk ramalan yang berikutnya, dia juga pernah memprediksi Blackpink tentang album baru dan juga official lightstick. Dan hal itu juga terbukti benar nih guys. Lalu ia juga pernah memprediksi kalau ada girl group yang akan bubar setelah 7 tahun. Dan gak lama setelahnya ada girl group yang bernama Stellar dibubarkan setelah berkarir selama 7 tahun sejak tahun 2011. Dan untuk ramalan yang berikutnya, kalian itu masih ingat nggak dengan berita kencan dari Lee Dong-wook dan juga Suji? Ternyata si K-pop_predict ini pernah memprediksi loh guys, karena dalam sebuah postingannya dia menuliskan female idol X aktor, a popular girl group dari Big Three itu akan mulai berkencan di tahun 2018. Dan untuk ramalan yang berikutnya, ini tuh adalah memprediksi tentang BTS, khususnya adalah Suga. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Suga itu pernah dikabarkan berkencan dengan Suran. Namun mengenai hal tersebut, Big Hit or Hype yang seperti kalian kenal sekarang itu telah membantah hal tersebut. Dan dalam postingan yang dibuat oleh K-pop_predict, dia itu menuliskan BTS itu akan punya skandal dating but no drug scandal in 2018, tapi popularitas mereka itu tidak akan hilang dan akan lebih sukses. 2018 akan menjadi tahun terbaik untuk mereka. Dan bener aja dong guys ya, pada tahun itu memang ada kabar kencan dari salah satu member BTS yaitu Suga, tapi hal itu juga dibantah dan sini kepopularitasan BTS itu makin besar. Terbukti seperti apa yang kalian lihat sekarang, BTS bahkan menjadi boy group yang benar-benar gede banget. Sudah banyak yang kenal dengan BTS, bahkan di Indonesia aja yang non K-popers itu pasti kenal dengan BTS. Mereka itu taunya cuma BTS dan juga BTS. Coba tanya deh teman-teman non K-popers kalian, baik di sekolah kah, di tempat kerja kah, atau dimanapun gitu, kalau kalian nunjukin foto dari idol yang ini, mereka itu pasti bilangnya BTS, BTS, dan juga BTS. Sedangkan kalau yang cewek, pasti mereka itu bilang Blackpink, Blackpink, dan juga Blackpink. Serius guys. Selain itu, K-pop prediction juga pernah memprediksi dong bahwa Bam Bam dan juga Ten itu akan bebas dari Wamil. Dan ternyata guys, prediksi dari K-pop prediction kali ini juga benar. Karena Bam Bam, GOT7 dan juga Ten NCT kan itu dibebaskan dari wajib militer. Dan perlu kalian tahu ya bahwa Bam Bam dan juga Ten itu adalah idol K-pop yang berasal dari Thailand. Dan di Thailand sendiri itu memang diwajibkan untuk menjalani wajib militer juga. Selain itu, dia juga pernah memprediksi bahwa Taemin akan melakukan comeback solo dan juga SHINee akan comeback di tahun 2018. Dan guys, prediksinya tentang SHINee ini itu benar-benar akurat banget karena pada Mei tahun 2018 SHINee ini telah mengeluarkan album baru. Selain itu, dia juga pernah memprediksi nih guys bahwa iKON itu akan melakukan yang namanya World or Asia Tour. Dan iKON benar-benar mengumumkan konser World Tour-nya pada tahun tersebut dan bahkan Indonesia juga masuk dalam daftar konser iKON loh guys. Dan yang buat kita juga terkejut adalah bagaimana dia memprediksi tentang siapa sih yang akan masuk ke dalam line up Produce 48. Jadi seperti yang kalian lihat di sini dalam sebuah chatting, direct message sebenarnya ini di Twitter deh ya. Nah, di sini ada yang ngechat dia, tolong dong kamu beritahu aku siapa aja sih yang akan menjadi line up untuk Produce 48 di finalnya.
I don't mind even if you wrong. Aku nggak apa-apa kalau kamu itu salah. Lalu dia di sini menjawab, Kim Jae-won, Cho Yuli, Lee Chaeyeon, Sakura, Kwon Eun-bi, An Yoo-jin, Honda Hitomi, Naku, Cho Ye-na, Kim Min-ju, Jang Eun-yeon. As you see, I can only predict for final 11 member. Dan emang bener 11 member. Oh enggak, ada 12 member sebenarnya. Di Ijuan 12 member kan? Dan guys, sebenarnya ada hal yang lebih menggemparkan lagi. Ini juga sempat ngebuat geger pada saat itu. Kalian tahu nggak dengan apa yang terjadi dengan mendiang Sulli? Yups, aku nggak perlu jelasin dengan apa yang terjadi kepada Sulli. Intinya adalah dia itu pernah ngebuat sebuah prediksi. Dan prediksi ini juga sangat menggegerkan pada saat itu. Dan sudah banyak sekali yang membagikannya. Jadi K-pop Predict ini pernah memprediksi tentang idol cewek, yang mana idol cewek ini itu terus menangis katanya guys, dan mengalami hal yang berat banget. Nah, si K-pop Predict ini bilang bahwa dia itu bisa dengar cewek tersebut, tapi dia itu tidak bisa melihat karena semuanya itu benar-benar hitam banget. Dan dia kembali menjelaskan bahwa idol cewek ini merupakan salah satu idol yang mana dia itu berkaitan dengan salah satu grup yang hiatus. Dan ada salah satu orang yang mana orang ini kayak membalas postingan dari K-pop Predict dan bilang bahwa jangan bilang itu adalah FX. Wah, merinding banget ya guys melihat bagaimana postingannya. Tapi di postingan ini dia itu nggak menjelaskan bahwa idol tersebut akan melakukan yang namanya tindakan sampai dia itu ke surga. Nggak sampai segitunya guys. Tapi guys, di tahun 2019 dia ini kembali membuat sebuah tweet yang mana dia itu memprediksi ada idol K-pop yang akan melakukan yang namanya tindakan bunuh. Dan bener dong guys, di tahun 2019 kita melihat banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa ada idol K-pop yang telah meninggoy dikarenakan perbuatannya sendiri gitu guys. Dan guys, kalian tahu nggak, K-pop Prediction ini juga pernah kayak meminta para Agase untuk memberikan support kepada member dari GOT7. Karena apa? Karena member dari GOT7 katanya itu akan mengalami yang namanya mental health. Jadi pada saat itu banyak sekali dari para Agase berbondong-bondong memberikan semangat dan juga dukungan kepada para member GOT7 supaya mereka ini terus semangat. Jadi kalian sudah melihat bagaimana ramalan-ramalan yang telah diberikan oleh K-pop Prediction. Nah, kalian tuh pasti bertanya-tanya, siapa sih sosok di balik K-pop Prediction ini? Kenapa dia itu bisa meramalkan hal-hal tersebut? Untuk informasi aja ya guys, akun ramalan K-pop itu sebenarnya udah cukup merajalela seiring dengan boomingnya industri hiburan Korea Selatan. Bukan hanya @K-pop_predict18 saja guys, tapi ada pula akun prediction yang lain, misalnya kayak K-pop prediction dan juga K-pop_private. Nah, Vice USA itu pernah ngebuat loh laporan tentang akun-akun tersebut pada tanggal 8 April 2019. Nah, khususnya yang dijalankan dari Amerika Serikat seperti @K-pop_private. Vice menyebutkan akun-akun tersebut sebagai level baru dari akun penggemar fanatik K-pop, di mana lazim terjadi transaksi pembelian informasi paling pribadi mengenai idol K-pop. Alih-alih hanya menggambarkan soal informasi pribadi sang artis, akun-akun ini juga bertindak seolah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dunia per-K-popan berdasarkan informasi acak tersebut. Nah, beberapa di antaranya memang terbukti benar, bahkan akun @K-pop_prediction itu sampai ngebuat utas khusus ramalan-ramalan mereka yang menjadi kenyataan. Nah, prediksi yang dilakukan tidak semata-mata berita buruk, kadang-kadang mereka juga telah memposting hint rilis album atau lagu terbaru. Jadi siapa saja sih yang akan comeback setahun ke depan. Namun nih Cinggu, seperti yang kalian tahu, warganet kan lebih tertarik nih sama skandal sandal. Dan kalian tahu nggak guys, si Vice USA itu sempat menggali informasi dari salah satu pemilik akun K-pop Prediction. Nah, kita sebut saja yang punya akun ini namanya adalah Juminten. Nah, si Juminten ini itu punya akun namanya adalah @K-pop_prophet. Nah, dia itu ditanya, kok kamu itu bisa sih nebak-nebak tentang prediksi dari K-pop? Apakah kamu itu punya koneksi dengan ini kah? Atau kamu itu emang ramal banget? Nah, dia di sini menjelaskan bahwa dia itu menggunakan metode yang namanya fortune telling. Jadi fortune telling ini sejenis ramal-ramalan gitu loh guys. Dan ternyata fortune telling ini itu kerap kali digunakan oleh keluarganya juga. Dan untuk melakukan ramalan tersebut, dia kadang-kadang menggunakan yang namanya kartu tarot. Udah tahu dong ya kartu tarot itu kayak apa? Jadi kartu tarot ini biasanya kita ambil secara acak. Lalu kartu yang kita ambil ini biasanya akan menunjukkan apa yang akan terjadi dengan kita di masa depan nanti. Gitu loh guys maksudnya. Dan kalian tahu nggak guys, nggak hanya pakai kartu tarot saja, dia juga kerap kali meramal menggunakan daun teh. Untuk yang daun teh, aku nggak tahu bentukannya seperti apa, karena aku seumur-umur belum pernah melihat ada orang yang membaca ramalan melalui daun teh. Kalau kartu tarot jujur aku sering banget lihat di film kah, di drama kah, kan sering banget ditampilin tentang orang-orang yang meramal menggunakan kartu tarot.
Dan kalau kita berbicara mengenai dasar-dasar paranormal dan kemampuan psikisnya, kalau ngebaca sebuah ramalan, ada 3 tema umum yang digunakan oleh para peramal. Yang pertama adalah waktu. Jadi waktu itu adalah buatan manusia nih guys. Di dunia spiritual, nggak ada yang namanya waktu. Pada dasarnya adalah bagian dari imajinasi kita dan mendukung kebutuhan humanistik untuk organisasi. Dan kebanyakan si paranormal itu kayak menyimpang dari memberikan referensi waktu karena konsep tersebut. Lalu yang kedua, pembacaan mengenai ramalan yang akurat atau baik itu didasarkan pada pertukaran energi. Agar energi ini dapat ditukar, klien itu harus bersedia menukar energi tersebut nih guys. Dan yang ketiga adalah adapun untuk mengenai psikis, mereka itu harus tetap netral terhadap klien. Artinya adalah nggak boleh ada hubungan emosional atau bias terhadap klien, sehingga mungkin lebih baik memberikan bacaan kepada orang asing dan bukan seseorang yang dikenal oleh para peramal tadi. Dan dari temuan-temuan atau dari dasar-dasar tersebut muncullah pertanyaan nih guys, apakah beberapa account prediction K-pop ini dilakukan oleh paranormal yang sebenarnya? Kalau aku pribadi mengatakan itu enggak sih. Why? Karena coba deh kalian bayangin, biasanya para peramal itu harus melihat loh kliennya itu benar-benar kayak di depan mata. Jadi dia itu bisa melihat apa yang terjadi dengan kliennya tersebut. Dan aku secara pribadi juga nggak percaya dengan ramalan, karena aku juga nggak pernah ngeramal-ramal seperti itu. Terutama dalam kepercayaan aku juga mengenai ramalan itu adalah hal yang musyrik, nggak boleh kita lakuin. Jadi aku benar-benar nggak percaya guys dengan yang namanya ramalan. Jadi aku yakin ini tuh ada teori konspirasi di belakangnya. Yups, aku percaya banget kalau teori konspirasinya, aku percaya. Nah, teori konspirasi apa sih yang aku percaya? Yang pertama adalah orang yang berada di balik account dari K-pop prediction bisa aja dia ini merupakan orang dalam di industri musik K-pop. Karena Cinggu, aku sendiri ya itu kerap kali membaca yang namanya blind item. Kalian tahu nggak blind item di Korea sana? Nah, blind item di industri hiburan Korea itu biasanya berisikan tentang informasi gelap dari idol-idol ataupun artis Korea. Nah, biasanya nih guys, informasi gelap itu tidak dijelaskan secara rinci. Siapa sih yang berada di balik cerita tersebut itu nggak dijelaskan sama sekali. Cuma dibeberkan saja oleh para jurnalis di sana. Nah, jurnalis-jurnalis ini biasanya itu mendapatkan informasinya itu dari banyak orang. Misalnya kayak Dispatch guys. Dispatch itu merupakan salah satu media dari Korea yang mana dia itu kalau memberikan sebuah berita mengenai sebuah kasus, apakah itu tentang dating dan juga skandal-skandal lain, mereka itu benar-benar kayak rinci banget. Nah, dari mana sih mereka mendapatkan hal tersebut? Mereka itu mendapatkannya dari orang-orang sekitar gitu, dari orang-orang dalam. Apakah itu teman dekat dari idol tersebut? Apakah itu manajernya kah? Apakah itu orang dalam dari perusahaan kah? Intinya Dispatch ini mendapatkan informasi tersebut dari beragam orang. Jadi, menurut aku pribadi memang ada orang-orang dalam, yang mana orang dalam ini itu akan membocorkan informasi tersebut kepada pemilik akun itu. Jadi pemilik akun itu akan ngebuat sebuah postingan. Jadi postingannya ini kayak bener-bener adalah something yang real gitu, bahwa dia itu bener-bener kayak ngeramal loh, karena hal itu juga benar-benar terjadi. Lalu yang kedua adalah troll atau fan war. Jadi Cinggo, di sini ada someone yang mana dia itu kayak sudah mencari tentang prediksi K-pop oleh paranormal. Jadi banyak akun yang ternyata itu kayak mendapatkan reaksi dari orang lain atau memposting hal-hal kontroversial tentang fandom tertentu. Kenapa sih mereka melakukan itu? Kalian tuh pasti bertanya kan? Untuk alasan yang sama, yaitu troll lain untuk melakukan hal-hal seperti attention. Yang ketiga adalah hanya untuk bersenang-senang saja. Jadi kebanyakan orang memang suka banget memposting hal tersebut. Ya tujuannya adalah untuk have fun gitu. Nggak ada tujuan lain gitu. Ya untuk bersenang-senang aja gitu. Ngundang banyak fandom untuk berkumpul di sana dan juga menebak-nebak gitu. Siapa sih yang berada di balik ramalan tersebut. Dan untuk alasan terakhir adalah Illuminati. Jadi bukan teori konspirasi guys, kalau kalian tuh nggak masukin yang namanya Illuminati. Dan seperti yang kalian tahu, Illuminati ini adalah salah satu yang kayak megang gitu ya, kendali yang besar terhadap idol K-pop dan juga artis-artis Korea yang masuk ke dalam Illuminati. Kayak gitu guys. Nah, dari sekian teori konspirasi yang ada, mana yang kalian percaya? Kalau kalian tanya aku, jujur yang paling aku percaya adalah ada koneksi orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam, gimana orang tersebut bisa tahu? Jadi orang dalam ini akan memberikan informasi kepada si pemilik account dari K-pop prediction, dan K-pop prediction ini akan ngebuat sebuah postingan. Dan postingan yang dibuat oleh K-pop prediction ini akan dipercaya oleh banyak orang. Wah, dia itu emang benar-benar peramal. Tapi sebenarnya dia itu bukan peramal. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Tolong dong sharing di kolom komentar ya. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang K-pop prediction panjang kali lebar. Sampaikan opini kalian mengenai K-pop prediction di kolom komentar. I'm Yusur K pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, kamsahamnida.